tes satu, tes satu, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pencinta Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an yang saya hormati, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali secara virtual seperti biasa dalam rangka untuk melanjutkan kajian hukum-hukum bacaan Al-Qur'an yang disebut dengan tahsin Al-Qur'an. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama membuka pada surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 15 dan seterusnya. Kita sama-sama mendengarkan dan melihat hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah itu namanya lafzul jalalah. Allah, lafzul jalalah. Sebutan Allah itu terbagi menjadi dua. Ada sebutan Allah secara tafkhim dan ada juga sebutan Allah secara tarqiq. Diindonesiakan, ada sebutan Allah yang tebal dan ada sebutan Allah yang tipis. Apa yang menyebabkan sehingga tebal dan apa yang menyebabkan sehingga tipis? Kita sama-sama melihat, Bapak Ibu. Kalimat ini diawali oleh lafzul jalalah Allah. Itu penyebutan Allahnya tebal. Disebabkan karena didahului oleh baris di atas A. Alif barisnya fathah A, Allah. Kemudian kita coba
menjadikan lillahi. Ada kalanya kita baca lillahi dan ada kalanya kita baca lillahi. Lafzul jalalah lillahi itu bacaan tipis karena didahului oleh baris di bawah li, jadi lillahi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Allahu yastah, ha-nya itu tebal. Yastah, Allahu yastahzi, yastah, ada bayangan ha, ada bayangan ha, ada bayangan apa angin ha. Yastahzi, za zi zu baz za, itu namanya za. Kalau orang dulu mengatakan itu za, dia bilang zalim, ya zalim. Sehingga orang tua dulu itu kebanyakan huruf-huruf yang berkalkalah, ya, kebanyakan huruf yang berkalkalah. Itulah metode-metode yang diajarkan orang tua dulu kita. Azla, tujza, ya banyak, walaupun bukan kalkala dikalkalakan. Yastahzi'u bihim wah, ya, yastahzi'u bihim, zi'u bihim wah. Mim mati ketemu dengan waw, hukumnya adalah ishar syafawi, ya, kecuali huruf fa dan ba. Semuanya itu adalah hurufnya, ada kalanya hurufnya ikhfa dan ada kalanya hurufnya ishar. Kalau ada syafawinya selain ba dan mim, selain ba dan mim itu semuanya hurufnya ikhfa syafawi, ya. Jadi sebutan di sini Bapak Ibu, yang namanya ishar harus dibaca jelas dan terang, tidak boleh digantung. Allahu yastahzi'u bihim wah, gitu. Jangan dibaca bihim wah, tidak boleh ditahan di situ, ya. Jadi harus jelas him wa yamuddukum fi, ya, wa yamudduhum fitu, ya. Jangan, kalau orang tua dulu itu karena kebanyakan qalqalah di sini dibaca tugayanihim, ya. Jadi metode-metode sekarang sebenarnya itu luar biasa. Metode ikra sekarang itu luar biasa, sudah diajarkan semua di dalamnya, ya. Dibanding metode-metode dulu, ya, kontemporer, klasik, ya. Jadi sehingga masih banyak kita ditemukan orang-orang tua pada saat ini, zaman ini, ya masih mendapatkan zaman-zaman X dulu, tahun 80-an itu masih banyak kita temukan membaca huruf-huruf itu memperbanyak qalqalah, ya, seperti ini fitu ge, tidak boleh dibaca fitu ge, karena huruf ga ini bukan huruf qalqalah. Jadi fitu ya fitu wa'ri'u, fitu yanihim ya anihim ya. Mim mati ketemu dengan ya sama ishar syafawi, tidak boleh dibaca fitu yanihim ya, tidak boleh digantung di situ. Fi tuyanihim ya'mahun,
Ulaikalla, ula itu jais, ada tanda panjang, ada tanda bendera itu namanya jais, panjangnya 4 sampai 5. Kalau diteorikan ula berarti ular. Setiap ular itu panjang. Maka di sini bacanya ular panjang. Jadi ulaika itu panjangnya 4 sampai 5. Tidak mutlak 6. Ya, apabila setelah jais kemudian ada tasdid, itulah panjang 6, seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu 6. Ya. Ada jais dan kemudian ada tasdid 6. Ini 4 sampai 5. Ulaika alladzina suara angin desis. Ulaika alladzina ishtaraw, ya, ro-nya tebal. Ishtaraw dhalalata, itu la namanya mat tabi'i. Mat itu tanda, ya, tanda panjang, mat tabi'i atau mat asli. Ya, namanya mat asli, memang tanda seperti itu yang harus ditempatkan di situ. Panjangnya 1, 2. Dhalalata bil huda, ya, bil huda fama rubihat tijaratuhum. Di sini masih sering kita dengar ada yang baca fama rajihati, ya, rajihati, bukan rajihati, rabihati. Ada 2 huruf yang sama. Kalau dibaca secara kontekstualnya itu bacaannya fama rabihat tijarah. Itu tulisannya, konsepnya fama rabihat tijarah. Kalau orang-orang dulu itu pasti dibunyikan fama rabihat ti. Ya. Fama rabihat ti. Orang Arab dia marah kalau dibaca begitu. Jadi 2 huruf yang sama maka diidghamkan, digabung. Ya. Fama rabihat ti. Sehingga tah yang terakhir itu bertasdid. Kenapa? Karena 2 huruf yang sama dijadikan 1, digabung. Fama rabihat tijarah, ro-nya tebal. Jaratuhum wa makadu muhtadin, ya, itu rabihat tijaratuhum wa, jangan baca tuhum wa ma, tidak boleh, karena di situ ishar syafawi, mim mati ketemu dengan waw, ya, huruf wah. Wa ma kanu muhtadin. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum thasi subas. Ini huruf-huruf ini seperti banyak huruf-huruf yang hampir sama bunyinya, ya, seperti sa, la, za, sa, so, zo.
banyak. Ya, jadi ini hal-hal inilah perlu kita pelajari dan jadikan keterbiasaan dalam penyebutan huruf itu, karena sungguh makna dan artinya itu berubah. Ya, kalau salah, ya kita dipanggil mengecilkan tangan sebelah, hayalah salah. Mari kita sama-sama mengecilkan tangan sebelah. Tapi kalau dibaca dengan benar makharijul hurufnya hayalah sholah, itu baru panggilan. Mari kita sholat. Ini sakral sekali. Ada lagi di dalam Al-Quran terkait masalah mat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Ya, hudan lil muttaqin. Hudan. Ya, kalau dibaca hudan lil muttaqin itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Tapi kita baca menghilangkan, menambah mat, bacaannya hudan. Itu orang-orang Yahudi. Hudan Yahudi. Kalau hudan petunjuk, itu luar biasa. Mathaluhum kamathali, mati ketemu dengan ka, mathaluhum kama, mathaluhum kama, jangan dibaca mathaluhum kama, tidak boleh, karena di situ masih izhar syafawi. Mati ketemu dengan ka, hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar artinya jelas dan terang. Ya, mathaluhum ka hum kamathalil ladis, itu ladis tahu. Kalau orang kampung itu kita baca di sini tauqad. Ya, ada lagi metode kampung itu kalau kita baca yau, itu yau begitu bacaannya yauma. Ada lagi satu ara'aita, nah itu ternyata ditinjau dari hukum-hukum bacaan, bukan yau. O itu dirubah menjadi u, yauma. Ya, supaya tidak dibaca lagi yauma, ini harus dibaca yauma. Ara'aita berubah menjadi ara'aita, dirubah menjadi i. Ara'ai kita rubah menjadi ara'aita. Nah, itu konsep klasik. Ya, stau, ya stau qad, ya qad naro. Ya, mathalun kamathalil ladzi qad naro. Ya, qad naro. Di situ ada mat di situ. Kalau berhenti naro ada mat. Tapi kapan disambung maka ada hukum bacaan. Rang itu barisnya dua, tanwin namanya. Ya, tanwin namanya, atau disebut dengan fathatain dan atau kasratain. Ya, tanwin bertemu dengan huruf fa, maka hukumnya di situ adalah ikhfa. Nah, kalau disambung qad narafa, itu samar. Tapi kalau tidak disambung qad nara, dimat. Dimat istilahnya dipanjangkan. Kalau disambung ada hukum ikhfa. Qad narafa itu sengau. Qad narafa itu namanya samar, itu namanya ikhfa. Ya, enak itu Bapak Ibu kalau bacaan-bacaan ikhfa kita temukan dalam Al-Qur'an. Ada apa namanya, ada perluan di situ untuk membuat sebuah variasi lagu. Ya, ada waktu di situ.
Coba kita berikan contoh. Kalau ikhfa, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falam, itu naran falam, itu samar, falam, tidak boleh baca naran fah, bukan ism. Falamma, mimnya bertasdid Bapak Ibu, itu wajibul gunnah. Ada dua yang didengungkan wajibul gunnah itu, mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid, dua. Hati-hati kalau menemukan di Al-Quran mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid, itu wajibul gunnah, harus didengungkan. Nah, seperti ini, falamma, itu namanya gunnah. Falamma didengung, setelah ma, maka wujud panjangnya di situ ada 4 sampai 5. Falamma adaat, jangan adaat, ya ada baca begitu. Falamma adaat, tak utak ni sakinah ini, iya betul bunyi, tapi jangan terlalu kelewatan karena tidak ada sa di situ. Ya, sama orang yang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bukan ruah, ruah tidak ada waw di situ. Bismillahirrahmanirrahim, itu bismillahirrahmanirrahim, itu bukan ruah, tidak ada waw. Jadi sangat sensitif sekali kalau faktor bacaan. Sedikit ya, ada suara ingin keluar bukan adaat, ma haulahu, itu diangkat, haulahu, itu 2 terbalik, ya. Dhamma terbalik, panjangnya 2, ya. Lahaballah, itu lafzul jalalah, Allah, ballah, itu ballah tebal. Kenapa? Karena huruf ba ini berbaris di atas, ya. Coba kita balik dia, bi, zahabi, itu otomatis lahnya tipis, ya. Billahi, itu tipis. Ballahi, tebal. Jadi lafzul jalalah itu apabila didahului oleh baris di atas, maka bacaannya tebal. Kemudian apabila didahului oleh baris di atas, maka bacaannya tipis, ya. Billahi, ya, tidak mungkin billah, ya, billahi, lillahi, tallah, ya, tallahi, tebal, tallahi. Wahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya, ada lagi di sini Bapak Ibu. Watara, ya, itu rohnya tebal. Watarakahum fi dhulumatin ting, barisnya 2, ting barisnya 2, tanwin namanya, baris 2 di bawah, ketemu dengan huruf lah, hukumnya itu adalah, ya, bagus kita adakan kuis sebenarnya.
Siapa yang bisa jawab? Ya. Maka dikasih hadiah apa kira-kira? Ya. Tin baris 2 di bawah. Ya. Itu namanya tanwin. Baris 2 di atas juga tanwin. Dhamma bersusun 2 itu juga tanwin. Ya, nun mati itu pertanyaan dalam teori ilmu tajwid. Nun mati tanwin gitu. Atau mim mati gitu. Jadi hukumnya di sini Bapak Ibu, fi ghulumatillah, jangan didengung, tidak boleh didengung, karena hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ada berapa hurufnya idgham bila gunnah? Ada 2, cuma 2, la dan ro. Ya. La dan ro bisa dihafal. Hurufnya idgham bila gunnah ada 2, la dan ro. Ya. Apabila ada nun mati ketemu dengan huruf la atau huruf ro, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Apabila ada tanwin baik berbaris 2 di atas bertemu dengan la atau ro, maka hukumnya idgham bila gunnah. Apabila ada tanwin baris 2 di bawah ketemu dengan la atau ro, maka hukumnya idgham bila gunnah. Apabila ada dhammatain ketemu dengan la atau ro, maka hukumnya idgham bila gunnah. Idgham artinya digabungkan, dimasukkan. Bila gunnah tidak boleh didengungkan. Bila ada kata bila itu tidak boleh. Gunnah tidak boleh didengungkan. Beda kalau idgham bigunnah, dimasukkan di gunnah kemudian didengungkan. Itu lain pembahasannya. Jadi bacaannya di situ adalah fi ghulumatillah. Tillah itu fi ghulumatillah, tipis tillah. Beda kalau saya baca fi ghulumatillah, salah. Suara bagus, lagu bagus, tapi hukum bacaan hancur. Ya, salah-salah. Ya. Suara bagus, lagu bagus, hukum bacaan bagus, itu akan mampu memberikan sebuah motivasi kepada orang. Ya. Secara lahiriah suara bagus, lagu bagus, secara lahiriah wujudnya boleh-boleh saja akan memberikan semangat kepada orang. Tapi secara zahir, secara rohani, hakikatnya suara bagus, lagu bagus, kemudian hukum-hukum bacaan itulah akan menjadi sebuah doa keridhaan Allah, akan memberikan kehusyuan kepada jamaah. Ya. Allah yang menggerakkan hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sidang jamaah tahsin Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah. Fi dhulumatin la yub. Di situ ada qalqalah, baru itu dipantulkan. Huruf qalqalah itu yang pertama huruf ba, yang kedua huruf to, yang ketiga huruf ja, yang keempat huruf qa, yang kelima adalah huruf dal. Saya ulangi kembali, huruf qalqalah, huruf ba, 1. Kemudian huruf qalqalah adalah huruf da, 2. Huruf qalqalah adalah huruf to, 3. Huruf qalqalah adalah huruf ja. Kemudian yang terakhir huruf qalqalah adalah huruf qaf. Semua itu bila kita menemukan huruf itu di dalam Al-Quran,
kemudian huruf itu bersukun, artinya mati, maka harus ada suara pantulan. Atau huruf qalqalah itu berada pada akhir kalimat, ya kita berhenti karena ada apa namanya, ada anjuran untuk berhenti, ada perintah untuk berhenti. Pas dengan huruf qalqalah itu, maka huruf qalqalah itu dimat'ari sukun, disukun dia, kemudian ada suara pantulan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu d. Qalqalah. Kenapa kita berhenti? Karena sempurnalah satu kalimat ada tanda berhenti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu qalqalah. Ya. Ada juga yang baca Qul huwallahu ahad, salah. Allahus samad, salah. Ada juga lebih parah, lebih fatal, Qul huwallahu ahad. Ada yang baca begitu, Allahus samad. Itu tidak ada tanda panjang di situ. Ini yang perlu kita antisipasi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan singkat kita pada malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Insyaallah malam selanjutnya, pelajaran berikutnya kita akan melanjutkan pada surah Al-Baqarah dengan ayat selanjutnya, ayat 18. Ayat 18. Alhamdulillah, jika dalam penyampaian ini ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, para pencinta Al-Quran, sekali lagi secara pribadi manusia biasa, tidak luput daripada salah, hilaf, dan lupa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada manfaatnya, mari kita kembalikan kepada Allah, kemudian kita amalkan supaya senantiasa dengan amalan-amalan yang kita terapkan di antara sesama, wujudnya akan merupakan sebuah amal jariah, tidak akan terputus pahalanya. Siapa yang mengajarkan amal jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kepada orang lain, kemudian meninggal, yang masih hidup setelah diajarkan itu masih hidup, maka dia mengembangkan lagi kepada orang lain, dia meninggal, kemudian diajarkan masih hidup, mengamalkan lagi, meninggal. Itu merupakan amal jariah. Kemudian yang kedua, amal jariah itu adalah membangun sebuah madrasah, rumah Allah, masjid, tidak terputus pahalanya. Siapa yang menggunakan di dalam lembaga itu, masjid itu, maka pahalanya akan dilimpahkan. Siapa yang pada awalnya menyebabkan sehingga wujud sebuah hal yang bisa kita nikmati bersama. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada malam ini, dan kita sama-sama menutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fauzi, terima kasih.